Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila qiyamis. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para ustadz, para guru, para pendidik, pada video yang sebelumnya dalam kajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim, video sempat terputus atau terhenti di adab yang ke-9 kaitannya dengan adab-adab seorang alim terhadap para muridnya atau para santrinya pada bab yang ke-7. Maka ini sengaja kita buatkan video lanjutan dari adab seorang alim terhadap santrinya, terhadap muridnya, terhadap siswanya, adab atau bab yang ke-7, adab yang ke-9 sampai selesai, karena di video yang berikutnya nanti sudah masuk pada bab yang ke-8, bab yang terakhir. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca ulang adab yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa limasyayikhi masyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Wattasi'u, adab yang ke-9, adab seorang alim terhadap muridnya atau terhadap santrinya, ayyatawaddada li hadirihim wa yadhkuru ghaibahum bi khairin wa husni tsana'in. Hendaknya seorang alim, seorang guru, seorang ustadz itu menyayangi muridnya yang hadir, kemudian menyebutkan yang gaib, yang tidak hadir dengan kebaikan dan pujian. Wa ya'lama asma'ahum wa ansabahum wa mawatinahum wa usulahum, mengenal atau mengetahui namanya, nasabnya, tempat atau tanah kelahirannya, wa usulahum, dan latar belakangnya. Wa yukthiru lahumud du'a bis shalah, memperbanyak doa kebaikan untuk mereka. Wa ayyuraqiba ahwalat talabah, senantiasa mengawasi kondisi para santri, para muridnya, anak didiknya, dalam hal apa? Fi adabihim, adab mereka, wa tahdzibihim, tahdzibnya. Tahdzib itu ya memperbagus akhlaknya, wa akhlaqihim batinan wa zahiran, secara batin atau secara zahir. Nah, kemudian yang berikutnya yang terputus di video sebelumnya adalah faman dhahara minhu min dzalika ma la yaliku, barang jika ada yang tampak dari muridnya atau dari santrinya yang tidak layak. Tidak layak itu berupa apa? Minirtika bimuharramin, melakukan perbuatan yang diharamkan, au makruhin, atau yang makruh, au mayuaddi ila fasadi halin, atau perbuatan yang dapat mengakibatkan pada rusaknya hal, au tarkushtighalin, atau meninggalkan kesibukan, wa isaatu adabin fi haqqi syaikhi, memiliki atau berimbas pada buruknya adab terhadap guru, au ghairihi, atau selainnya, au kasrati kalamin ghairi faidatin, atau banyak bicara yang tanpa faidah, wa muasyaratu man la yaliku isyratu, atau bergaul dengan orang yang tidak selayaknya, tidak seyogianya dia pergauli, au ghairi dzalika, atau yang selain daripada itu yang sejenis. Maka cara menegur yang pertama adalah ar-radu syaikhu bin nahyi an dzalika, menyindir terkait dengan larangan untuk hal-hal yang seperti itu, bi huduri man sutira minhu dzalika ma'radun bihi la muayyanan lahu, mu'ridun bihi la muayyanan lahu. Jadi ya, ketika orang yang mengerjakan itu hadir, maka disindir terkait dengan larangan itu, tapi secara umum, tidak secara spesifik, disebutkan namanya. Fa illam yantahi bihi nahahu an dzalika, kalau disindir tidak mampu, tidak menter, tidak mempan, maka dilarang secara jelas, dilarang sirron, secara diam-diam. Jadi diam-diam ya dipanggil face to face secara pribadi. Au yaktafi bi isyarati ma'aman yaktafi biha, atau menggunakan tangan orang lain, menggunakan lisan orang lain, yang mana orang lain itu cukup bisa memberi nasihat, bisa membimbing orang tersebut atau murid tersebut. Fa illam yantahi nahahu an dzalika jahron, kalau tidak berhenti, masih tetap lanjut kenakalannya atau perbuatan buruknya, maka dilarang secara terang-terangan.
Au yaglidul qaula alaihi, atau ditegasi saja, ditegasi, dilarang keras. In afshahu liyan zajirahu wa ghairuhu wa yata'addab bihi kullu sami'. Nah, kalau perlu dilakukan di depan teman-temannya supaya teman-temannya juga mendapatkan pelajaran adab kaitannya dengan hal tersebut, juga supaya anak yang bersangkutan kapok atau jerah. Fa illam yantahi bihi, kalau masih tidak mempan juga, fala ba'sa bitardihi, maka tidak mengapa untuk mengusirnya, mengeluarkannya. Kalau bahasa kita hari ini mungkin ya mendrop outnya. Wal i'rad anhu, dan berpaling darinya, ila ayan zajiro, sampai dia kapok, wayarji'a, dan kembali berubah menjadi baik. Wala siyama, terlebih lagi, idza khafa ala ba'di rufaqaihi, kalau dikhawatirkan perangai buruknya itu berimbas menular kepada teman-temannya. Wa ashabihi minal talabah muwafaqatahu, teman-temannya nanti akan sepakat dengan dia. Nah, itu jadi step by step cara menegur murid santri yang melakukan tindakan yang tidak beradab, melakukan perbuatan buruk dan lain sebagainya. Wal asyar, adab yang ke-10, ayyata'ahada syaikhu aidan ma yu'amilu bihi ba'duhum ba'dan. Hendaknya seorang syekh, seorang guru, seorang pendidik, seorang alim juga memeriksa pergaulan, interaksi antara sebagian santrinya dengan sebagian yang lain. Min ifsya'is salam, dengan cara mungkin menyebarkan salam. Wa husnit takhatub fil kalam, ketika berbicara dengan bahasa yang baik, bahasa yang santun. Wa tahabbub, menunjukkan ada kasih sayang. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa wa 'alamahum bisudadihi, dan saling ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan hal-hal yang memang menjadi keseharian dan kebiasaan mereka. Wabil jumlah, ringkasnya, fakama yu'allimuhum masalihah dinihim li mu'amalatillahi subhanahu wa ta'ala, sebagaimana seorang guru itu mengajarkan santrinya kemaslahatan agama untuk bermuamalah, berinteraksi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka yu'allimuhum masalihah dunyahum, seorang guru, seorang pendidik, seorang ustadz juga mengajarkan kepada mereka kemaslahatan dunianya. Li mu'amalatin nasi, untuk bermuamalah, berinteraksi dengan manusia. Gini loh caranya ngobrol itu, gini loh caranya berbicara itu, gini loh caranya menyampaikan pendapat, gini loh caranya menyampaikan kritik, gini loh caranya memberikan usulan dan lain sebagainya. Litakmula lahum fadilatul halatain, supaya sempurna keutamaan dunia dan akhirat bagi santri, bagi anak didik kita. Wal hadi asyar, yang ke-11, ayyas al-alimu fi masalihit talabah, hendaknya seorang alim berusaha untuk memenuhi kemaslahatan santrinya. Wa jam'i qulubihim, mengumpulkan, menghimpun hati mereka. Wa musa'adatihi, membantu mereka bima tayassar alaihi min jahin, dengan perantara alat apapun yang mudah dia akses, yang dia miliki, berupa jabatan, wa malin, dan harta. Inda qudratihi ala dzalika, ketika dia mampu untuk melakukan yang demikian. Wa adami darurati, dan tidak ada hal darurat yang akan menimpa dia. Fa innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi, karena sesungguhnya Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Wa man kana fi hajati akhihi, orang yang memenuhi atau berusaha untuk memenuhi, menyelesaikan hajat saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan, akan memberikan kemudahan dalam selesainya hajat yang dia miliki. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu ta'ala alaihi, orang yang mempermudah urusan atau kesulitan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada dia. Yassarallahu ta'ala alaihi hisabahu yaumal qiyamah, akan mempermudah hisabnya nanti pada hari kiamat. Wala siyama idza kana dzalika i'anatan ala talabil ilmi, terlebih lagi kalau bantuan itu adalah bantuan untuk penuntut ilmu, orang yang sedang dalam jalan untuk menuntut ilmu. Wasani asyar, yang ke-12, idza ghaba ba'du talabah, apabila sebagian murid, sebagian santri ghaib, tidak hadir, au mulazimil halqah, atau
para peserta halakoh itu tidak hadir, zaidan anil adah, lebih dari kebiasaan, sa'alaan huwa an ahwalihi wa amman yata'allaku bihi, maka hendaknya seorang guru, seorang ustadz, seorang pendidik menanyakan perihal tentang dirinya, bagaimana kondisinya dan tentang orang-orang yang ada kaitannya dengan dia. Fa in lam yukhbar anhu bi syai', kalau tidak ada berita apapun terkait dengan orang itu, arsala ilaihi, maka diutuslah kepada dia orang yang bisa mendapatkan kabar tentangnya. Au qasada manzilahu bi nafsihi, atau dia sendiri berangkat menuju ke rumah murid yang ghaib tadi itu. Wa huwa afdal, dan yang demikian itu lebih afdal, lebih utama. Wa in kana maridun, kalau ternyata santrinya itu atau muridnya itu sakit, adahu, maka dijenguk. Wa in kana fi ghammin, kalau ternyata santrinya atau muridnya itu sedang galau, khaffadu alaihi, maka hendaknya gurunya, ustadznya, kiainya itu memberikan keringanan atau meringankan kegalauan santrinya. Wa in kana musafiran, kalau ternyata muridnya itu sedang safar, ya tafaqqadu ahlahu, maka hendaknya dia memeriksa atau mendatangi keluarganya. Wa man yata'allaqu bihi, dan orang yang ada kaitan hubungan dengan santrinya tersebut. Wa yas'alu anhum wa yata'arradu li hawaijihim wa yasiluhum bima amkana walau bidu'a, menanyakan tentang mereka, berusaha memenuhi kebutuhan mereka, dan menyambung sebisa mungkin hubungan dengan mereka meskipun hanya dengan doa. Wa'lam, dan ketahuilah, anna thalibas shalih, bahwasanya seorang santri, seorang murid yang soleh, a'wadu alal alim, itu lebih berfaedah, lebih baik bagi seorang alim, li khairai dunya wal akhirah, untuk kehidupan atau untuk kebaikan dunia dan akhirat, min aghnan nas, dari manusia yang paling kaya, wa aqrabi ahlihi ilaihi, dan keluarga yang paling dekat dengannya. Walidzalika, oleh karena itu, kana ulama ussalaf an-nasihuna lillah wa dinihi, para ulama salaf yang mereka adalah nasih kepada Allah dan agama Allah, yalqauna syabakal istihadi li saidi talibin yantafi'un nasu bihi fi hayatihim wa man ba'dahum, berusaha untuk menjaring, mencari-cari dengan sungguh-sungguh santri atau murid yang nanti manusia akan bisa mengambil manfaat darinya selama kehidupan mereka dan setelah mereka. Walau lam yakun lil alimi illa talibun wahidun yantafi'un nasu bi ilmihi wa amali wa zuhdi wa irsyadihi lakafa dzalika talibu indallahi ta'ala. Seandainya tidak ada untuk atau tidak dimiliki oleh seorang alim kecuali hanya satu murid saja, satu santri saja, tapi satu santri itu ilmunya, amalnya, kezuhudannya, bimbingannya itu bisa membawa manusia kepada jalan yang baik, bisa menjadi teladan bagi manusia, laka fadzalika thalibu indallahi ta'ala. Maka sungguh satu santri itu sudah cukup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la yantaqilu an syai'in min ilmi ahadin ila ahadin yantafi'u bihi illa kana lahu nasibun minal ajri. Sesungguhnya tidaklah satu bagian dari ilmu itu berpindah dari satu orang ke orang yang lain, dari satu generasi ke generasi yang lain, di mana ilmu itu nanti menularkan manfaat, illa kana lahu nasibun minal ajri, melainkan sang guru akan mendapatkan bagian dari pahalanya. Kama ja'a fil hadits sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih dari Rasulullah, beliau bersabda, "Idza matal 'abdu", apabila seorang hamba meninggal dunia, inqata'a amaluhu illa min thalathin, maka amalnya akan terputus kecuali dari 3 jalur: shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin shalihin yad'u lahu, atau anak saleh yang berdoa untuknya. Wa hadhil ma'ani thalathah mawjudatun fi muallimil ilmi. 3 unsur ini, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang mendoakannya, itu ada pada sosok orang yang mengajarkan ilmu. Amma sedekah, adapun sedekah, fa iqra'uhul ilma wa ifadatuhu iyyahu, membacakan ilmu, menyampaikan faidah, mengajarkan ilmu, itu adalah bentuk dari sedekah. Ala taraqana sallallahu alaihi wasallam fil musalli wahda, tidakkah Anda lihat, Anda perhatikan sabda Rasulullah terkait dengan orang yang sholat sendirian? Man yatasaddaqu ala hada, siapa yang mau bersedekah kepada orang ini?
Ai bis sholati mau maksudnya adalah dengan sholat bersama dengan dia. Liyahsulalahu fadilatul jamaah, supaya dia mendapatkan pahala atau keutamaan berjamaah. Wa muallimul ilmi yahsulu lit-thalibi fadilatul ilmi, sedangkan pengajar ilmu, orang yang menyampaikan ilmu, maka dia akan mendapatkan atau akan memberikan efek fadilah ilmu kepada muridnya, kepada santrinya. Allati ya afdalu minas shalah, yang mana keutamaan itu lebih afdal dari salat fi jama'atin, dengan berjamaah. Wa yanalu biha syarafud dunya wal akhirah, muridnya juga akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Wa ammal ilmul muntafa'u bihi fa dhahir, adapun ilmu yang bermanfaat maka ya sudah jelas. Li'anal muallim kana sababan, karena sang guru, sang muallim adalah sebab li'isali dzarikal ilm ila kulli man yantafi'u bihi, menjadi sebab sampainya ilmu tersebut kepada setiap orang yang mengambil manfaat dengannya. Wa amma du'a shalih fal mu'tad al mustaqar ala alsinati ahli ilmi wal hadis qatibah minad du'a li masyayikhihim, adapun doa yang soleh, doa yang baik, maka yang sudah ditetapkan berdasarkan keterangan ahlul ilmi dan hadis di seluruh penjuru dunia, seluruhnya termasuk diantaranya adalah doa untuk masyayikh atau doa untuk guru. Maka sebenarnya kita tidak boleh pelit mendoakan guru kita, karena ya kitalah aset mereka yang nanti akan mengalirkan pahala untuk mereka. Pun kita juga berharap melalui santri kita, murid kita, anak didik kita, nanti kita mendapatkan pahala yang melimpah. Wasalisa asyar, yang ke-13, ayyatawadhu'a ma'at thalib, hendaknya rendah hati bersama dengan muridnya, dengan santrinya. Wa kulli mustarsyidin sa'ilin, dan setiap orang yang memohon bimbingan. Idza qama bima yajibu alaihi min huquqillahi ta'ala wa huquqihi, apabila dia telah menunaikan kewajibannya berupa hak Allah Subhanahu wa taala dan hak gurunya, hak ustadznya. Wa yakhfidu lahu janahahu wa yalinu lahu janibahu, menyayangi dia, bersikap lembut, ramah kepada dia. Qala Allah Ta'ala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wasahani Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha awha ila an tawadhu wa ma tawadhu ahadun illa rafa'ahullah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan agar kalian berendah hati, dan tidaklah seorang di antara kalian itu rendah hati illa melainkan rafa'ahullah, Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Warabi asyar, adab yang ke-14 dari adab-adab seorang alim terhadap santrinya. Ayu khatiba kullan minat thalabah, hendaknya dia berbicara dengan setiap santri. La siyamal fadilu bima fihi ta'zimuhu wa tawqiruhu wa yunadihi bihabbil asma ilaihi, terlebih lagi yang memiliki keutamaan karena dia menghormati, memuliakan gurunya. Wa yunadi bihabbil asma ilaihi, memanggilnya, mengundangnya dengan nama yang paling dia sukai, paling dia cintai. Wa ayyurahiba bithalabah, menyapa santrinya idza laqiyam, jika bertemu dengan mereka. Wa inda iqbalihim alaihi, dan ketika mereka bertemu dengannya. Wa yukrimuhum idza jalasu ilaihi, memuliakan mereka ketika mereka duduk di hadapan dia. Wa yu'nisuhum bisu'alihi an ahwalihim wa ahwali man yata'allaqu bihim ba'da raddi salamihim, kemudian berlaku lemah lembut kepada mereka, ramah dengan menanyakan kondisi mereka, kondisi orang-orang yang ada kaitannya dengan mereka setelah menjawab salam mereka. Wa yuqabiluhum, menemui mereka bi talaqatil wajhi, dengan wajah yang berseri-seri, wa dhuhuril bisyri wa husnil mawaddah, dengan wajah yang menampakkan kebahagiaan, kecintaan, wa idhari syafaqah, dan menampakkan kasih sayang. Wa yazidu fi dzalika liman yurja falahuhu wa yadhharu salahuhu, terlebih lagi ditambahkan perhatiannya untuk orang yang atau santri yang diharapkan kesuksesannya dan sudah tampak betul
kebaikannya. Wabil jumlati ringkasnya fahum mereka itu para santri kita, murid-murid kita, anak didik kita itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wasiat Rasulullah fi ma rawahu Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah bersabda innan nasa lakum taba'un manusia itu mengikuti kalian wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din ada orang-orang yang mendatangi kalian dari berbagai penjuru bumi untuk bertafaqquh fid din mendalami agama fa idza atukum apabila mereka datang pada kalian fastausu bihim khaira maka wasiatkanlah kepada mereka dengan kebaikan bersikap baiklah kepada mereka. Teman-teman para ustadz, para pengajar, para pendidik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelengkap dari adab yang ketujuh dari bab yang ketujuh, adab seorang alim terhadap santrinya. Semoga apa yang kita baca ini menjadi bekal untuk kita semuanya, khususnya untuk kami pribadi dalam mendidik, dalam merawat, dalam mengayahi lah para santri, anak didik, murid, siswa dan lain sebagainya. Semoga betul-betul apa yang kita upayakan dalam mengajarkan ilmu ini menjadi aset yang baik, menjadi aset yang berharga untuk kita, untuk mereka anak didik kita, untuk kejayaan Islam dan tentunya untuk menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala ini menjadi agama yang tinggi, agama yang mulia. Begitu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga berkah, semoga bermanfaat. Kita doakan diri kita supaya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jalan thalabul ilmi, dalam Islam, dalam iman. Kita doakan guru-guru kita, semoga mereka diberikan rahmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya atas jasa-jasa mereka telah mendidik kita sampai kita menjadi diri kita seperti hari ini. Kita doakan kedua orang tua kita semoga banyak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan curahan berkah, diberikan rezeki yang banyak berkah dan halalan thayyiban. Kita doakan juga mereka yang punya andil dalam terlaksananya majelis ilmu, majelis mudzakarah kitab Adabul Alim wal Muta'allim ini. Kita doakan siapapun yang membantu terlaksananya atau terwujudnya adanya video ini supaya mereka semuanya mendapatkan ridho, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan paling akhir kita doakan semoga kita semuanya nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Allahumma amin amin amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.